Nah, jangan asumsi, itu kan harus dipasang. Oh, berarti beneran. dipasangkan. Oh, ke orang yang beneran, itu bukan orang. Orang beneran. Kan mau di remove ke tandu kan? Korban. Yang jadi korban. Oh iya. Oh ini ada di mas. Sudah ada relawan. Tadi ini kan curiga head injury ya? Ya, head injury betul dok. Lumayan lah heavy head injury lah ini ceritanya. Atau gimana tuh? Imobilisasi, oke, terus masang. Gimana masangnya? Pokoknya jangan sampai gerak. Ya, jadi benar ya, untuk pemposisian pasien, termasuk untuk pemasangan nekolar sendiri, itu ada satu orang yang harus memfiksasi bagian kepala, sembari tim yang lainnya melakukan fiksasi bagian leher. Karena apa? Di sini tuh sangat rawan ya, karena di bagian leher belakang terdapat medula oblongata yang merupakan pusat pernafasan. Jadi kalau kita curiga ada trauma di sisi bagian klavikula ke atas, itu bisa kita asumsikan kemungkinan besar terjadi ya trauma servikal. Jadi untuk penanganan awalnya bisa kita lakukan pemasangan collar brace tadi. Dikasih oksigen nggak? Kita punya oksigen. Dikasih oksigen berapa? Ya, jadi sebenarnya untuk pemberian oksigen sendiri bisa kita lakukan evaluasi dengan penggunaan saturasi ya. Jika memang saturasinya kurang dari 95%, mungkin bisa kita berikan terapi oksigen suportif. Untuk pemberiannya bisa melalui nasal kanul, mulai dari 3 liter per menit, tergantung dari ketersediaan alat emergensi. Tapi saya lihat di sini nggak ada oksigen itu. Ya, kalau memang memungkinkan ada oksigen dan memang terdapat suspek hipoksia. Ada di ambulan? Di ambulans, ya. Kalau di ambulans bisa kita gunakan kalau memang ada tanda-tanda hipoksia. Apalagi tadi sempat ditemukannya kardiak arrest ya. Nanti bisa kita evaluasi kembali dengan menggunakan saturasi oksigen. Ambulansnya udah ready? Ambulansnya udah ready. Udah ready tadi. Tahunya ready-nya dari mana? Ada sirinenya kan dok. Terus apa lagi? Oke. Kalau petugasnya nunggu? Iya, tandanya ambulans ready itu menghadap keluar, terus pintu bagasinya terbuka, Brankarnya udah di luar. brankarnya sudah di bawah, terus satu lagi mesinnya nyala. Itu Kan udah nyala dari awal tadi dok. woi, tentu siapa tahu habis ngopi. Ya. Itu lu yang Persela Lamongan sama Padang sama Heru Kuda kan lagi ngopi di mana, ngerokok di mana itunya. Ya, Supirnya. jadi sebenarnya pada saat kondisi pasien stabil ya, sambil menunggu ambulans datang, kita bisa memposisikan pasien seperti yang saya bilang tadi, diposisikan pada posisi recovery position, ya. Oh iya, ini kan pingsannya posisi pingsan cantik nih, rapi gitu. Kalau tengkurap gimana? Kalau Iya. tengkurap, Pas bubuk. Kok pasiennya bisa gerak? Kepingsan. Kalau kayak gitu gimana? sama ya. Nggak mungkin kan kita melakukan CPR dan evaluasi dengan kondisi seperti ini. Ya pasti kita posisikan sesuai dengan posisi anatomi, ya. Prinsipnya sama, tetap harus ada satu orang yang melakukan fiksasi pada bagian kepala. Jadi biasa kita sesuaikan nih sama miringnya posisi pasien. Yuk, Ya. gimana? Langsung Ini eksekusi. nih langsung nih, Eksekusi. langsung dia. Nah, jadi seperti ini. Nanti biasa orang di kepala itu sebagai leader. Nah, nanti pada hitungan ketiga, penolong yang lain akan melakukan memposisikan pada posisi terlentang. Totalitas. Nah. Actingnya totalitas. Ya, jadi seperti yang tadi Terus? praktekkan teman-teman. Itu yang imobilisasi manualnya katanya leader yang megang kepalanya. Ya, leader. Kan nggak boleh lepas ya? Nggak boleh lepas sampai terpasang nekolar. Nggak boleh lepas dong, nggak boleh dong. Nah, nggak boleh. Nah. Prememori dong, prememori. Oke, terus balik lagi pasang Ya, lagi kembali dong. lagi. Jadi prinsipnya sama ya, harus diposisikan terlebih dahulu baru kita lakukan initial assessment. Terus
Initial assessment kan bisa sambil jalan. Ya. Terus habis itu udah nih, udah mantap nih. Udah mantap. Terus diapain? Ya udah, berarti kita lakukan transportasi dengan alat transportasi karena di sini tersedia long spine board ya, LSB dengan head immobilizer device dan strap-strapnya. Mungkin tim IRT. Nah, ini dia. Ya. Ini ada instruktur nih langsung mempraktikkan. Ya mungkin bisa dibantu 3 orang bagian atas, pinggul dan kaki. Awas beltnya nanti dikondisikan biar nggak nyusahin nanti pada saat. Ya, strapnya diposisikan yang baik dulu. Ya, tangannya di cross biasa. Oh enggak, bukan gitu crossnya. Crossnya biasa bersilangan sama teman di sampingnya. Iya. Ah, tuh. Posisi ya, gitu. pegangannya yang nyaman, yang enak. Nah, ya. Oke, tim tandu sudah siap? Oh, siap. Oke, karena tim tandu sudah siap, biasanya tetap leader di bagian kepala ya. Jadi instruksinya nanti dari teman-teman yang di kepala untuk menginstruksikan tim yang lain. Oke, silahkan Dr. Osman. Pada hitungan ketiga, menginginkan ke arah kanan atau ditarik. 1, 2, 3. Oke, ya. Diana tuh ya. Ya, di bagian belakangnya bisa diperiksa apakah terdapat trauma ataupun sesuatu yang lain hal tadi ya. Pada hitungan ketiga kita kembalikan lagi posisi. 1, Dimiringkan ya, sampai dimasukkan. Oke, dimiringkan mengikuti. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Satu tangan satu menggeser. Ulangi lagi. Ini ganggu. Ulangi. Ganti pemain. Pak, nanti dibantu Pak ya, nggak usah pingsan beneran, jadi supaya gampang teman-teman. Ya oke. Tadi belum di briefing. Belum di briefing Pak, masih natural ini. Ya, oke. 1, 2, 3. Ini bagus nih, pasiennya mandiri. Masa Oke. ngesot sendiri ya. Oke, ya. Oke, terus? Setelah itu strap-strapnya dipastikan terfiksasi dengan baik, begitu juga Oke. untuk head immobilizernya. Tinggal tantangan terakhir nih. Ngangkatnya. Oke, dipastikan strapnya. Ini sebenarnya posisi tangan harus posisi anatomis ya, jadi rapat di bagian lateral dari tubuh pasien. Ya, jadi nggak boleh bersedekap. Ya. Panjangin dong. Nah. Di dagu. Ya. Oke, ya selalu ya setiap ada tindakan medis itu selalu harus dievaluasi airway breathing sirkulasi itu selalu simultan. Ya, seperti ini sudah siap dilakukan transportasi, tetap lakukan evaluasi, jangan sampai pada saat Ceritanya belum sadar ya? sudah sadar. RWC ya, tapi udah sadar. Oh, nggak tahu nih skenario nya seperti apa. Sudah sadar ya Pak ya? Gimana skripnya? Oh ya, GCS 15. 10. Udah bisa lanjutkan permainan baru. Belum mantap nih, masih 10. 15. 12. Berarti udah bisa diajak ngobrol dong. Belum bisa. Masih mengurangi.
Oh, Ya, jadi jangan lupa setiap ada intervensi medis pada IP ya, itu tetap dilakukan evaluasi airway breathing sirkulasinya. Oke, setelah dilakukan reassessment, itu siap-siap untuk pengangkatan tandu. berapa orang? 4 orang cukup. Ya, Kriterianya oke. Posisi kaki dipastikan yang mendekati pasien yang dijadikan tumpuan. mana Oke. yang benar? Udah benar belum? Nah, betul, sudah benar. Langsung dipimpin oleh leader. Pada hitungan ketiga, kita akan Ya, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Perlahan. Ulang. Ulang. Kompak. Ulangi. Ya. Lagi. Hitungan kedua tarik nafas, hitungan ketiga tahan nafasnya. Ya. yang mepet dengan pasien yang ya sampai tujuan. Ya. Oke. Oke, siap. Pada hitungan ketiga kita angkat pasien 1, 2, 3. Penolongnya fatigue ini dong. Iya. Ya. Tuh. Ini nggak udah. Posisinya harus ergonomis ya, cukup satu tangan aja tadi. Tapi ya nggak apa. Kita asumsikan Pegangannya itu pas nggak di situ? Nyaman nggak di situ? Coba tadi kan harusnya kayak. di bagian bawah, lebih bawah lagi. Coba tanya ke pasiennya. Sen. Tadi rada mau jatuh gitu kan ya? Karena miring gitu kan? Iya. Gitu. Mau glosor ke sini. Pegangannya mungkin terlalu ke tengah. Kalau berempat. Nah, gitu. Terus naiknya itu nggak boleh. Gitu ya, harus gitu tuh. Nah, jadi harus kompak naiknya. Jangan buru-buru. Nolong ini bukan cepatnya gitu. Santai aja. Pada hitungan ketiga kita angkat pasien 1, 2, 3. Iya. Ya, tepuk tangan loh, tepuk tangan. Terus? Ya, ini berarti kita Tuh, itu diangkat aja nggak dikirim ke ambulans. Sudah ke berangkatnya ambulans. Iya, nggak dipindahin ke berangkar. Kan tadi diangkat turunin lagi. Ah, gitu. Terus sudah kita sudah transfer masalah kan. Sekarang masalah lu gitu kan ambulans gitu. Tugas kita selesai. suruh lepas sendiri Mas. Bosan dilepasin jadi mandiri. Udah selesai. Ada tambahan teman-teman Tambahan? lain? Tambah sedikit. Kalau untuk pas pengangkatan yang biasa kita lakukan itu dalam proses ini kita angkat, kita kasihkan di tunggu atas dulu untuk berhenti sebentar. Jadi untuk jadi beratnya tidak terlalu berat. Habis itu baru kalau udah siap kita baru angkat naik. Baru kita tinggal. Posisi pengangkat kiri kanan, ada kecoa lagi. Mengganggu pemandangan. Siapa kamu? Posisi pengangkat kiri kanan tuh dikondisikan sama gitu. Sebisa mungkin sama itunya ke fisiknya gitu. Kalau tingginya gitu ya harusnya sama gitu, diusahakan kiri kanan depan belakang. Terus pada saat ngangkat tadi tumpuan sudah benar, jangan pakai kekuatan tangan. Jadi kalau tandanya orang pakai kekuatan tangan itu naik ngangkatnya itu pasti bengkok gitu kan. Kekuatan pengangkat itu kan beda-beda. Kalau pakai kekuatan tangan pasti begini goyang gitu. Jadi yang ngangkat itu kakinya aja tadi, kakinya itu ngedorong lurus, ini lurus aja itu, yang ini yang naik. Kalau itu udah pasti seretak itu mulus tuh naiknya, sama turunnya juga sama.
Itu paling tadi tambah. Ada lagi? Dipraktekkan yang setengah tadi. Oh, silakan. Ya bisa dibantu teman-teman. Ya, Silakan. kita coba. Bukan saya nyuruh. Silakan. Terbalik. Sorry ya, Dok. Menghadap sana. Ya. Ini sampai. Oke, hitungan ketiga dibawa ke bagian tungkai atas ya. Baik, silakan. 1, 2, 3. Nah, belum berdiri, masih diangkat dulu. Jangan berdiri dulu. Kasih tungkai atas. Letakkan di tungkai atas. Balik. Terbalik. Ya, Letakkan gitu. dia. Letakkan. Di bawah. Ya, ini beberapa metode ya untuk mengangkat tandu ya, untuk dijadikan penahan. Ini posisi seperti ini, kita lepas tangan pun sudah. Bagian setengah. Oh. Baru setelah ini 1, 2, 3 nanti kita 1, 2, 3 berdiri. Nah, sudah posisi. Bisa. Buat kita jalan. Bisa juga. Ya. Balik. Oke, ya terima kasih banyak atas tambahannya, Mas. Ya, jadi ada beberapa metode ya, cuma yang tadi agak sulit kalau penolongnya memiliki ukuran tungkai yang berbeda, otomatis nanti posisinya bisa miring. Tapi kalau yang tadi sudah cukup memadai ya, karena hampir sama semua. Ya, dan yang sudah punya bakat-bakat osteoartritis ya, agak susah. Masa dong? Ya. Oke, lagi? Baik, sepertinya udah cukup dok. Baik, kalau sudah cukup, teman-teman ada mau pertanyaan? Kritisi, keluh kesah, tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Kelompok 3, mari kita. Lalu saya bubar. Ya, mau lagi presentasi lagi silakan. Kalau nanya ke saya, monggo. Lanjut. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4.